Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal OSN Kimia tingkat nasional tahun 2023. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah soal nomor 8, berjudul Struktur dan Ikatan dalam Senyawa Fosfor. Mari kita baca dulu soalnya. Atom fosfor dapat berikatan dengan oksigen dan menghasilkan oksida asam seperti P4O6 dan P4O10. Senyawa P4O6 dan P4O10 memiliki struktur seperti cangkang. Jika bereaksi dengan air, masing-masing oksida tersebut menghasilkan asam fosfit dan asam fosfat secara berturut-turut. Soal nomor A, gambarkan struktur asam fosfit dan asam fosfat. Jelaskan mengapa asam fosfit merupakan asam diprotik, sedangkan asam fosfat merupakan asam triprotik. Oke, mari kita mulai dengan asam fosfit. Asam fosfit ini rumus kimianya adalah H3PO3, di mana kalau kita gambar strukturnya, P itu akan menjadi pusat, kemudian O dan H-nya adalah atom pengeliling. Nah, P sendiri itu kan memiliki 5 elektron valensi, jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Kemudian ada 3 O di sini, O itu memiliki elektron valensi sebanyak 6, jadi kita gambar dulu O-nya ya. Kemudian setelah P, kemudian O-nya ada 3, H-nya pun ada 3, kita gambar dulu H-nya. Nah, karena di sini P-nya adalah pusat, maka pertama kita pasangkan yang single, sama-sama single. Kemudian untuk yang O paling atas ini, kita pasangkan elektron singlenya dengan elektron berpasangan di P. Kenapa P menggunakan elektron berpasangan? Karena kalau misalkan begini kan nanti elektron totalnya P bukan 8 ya, melebihi oktet, tapi itu tidak apa-apa. Karena pengecualian aturan oktet itu pada periode 3, unsur periode 3 itu boleh lebih dari 8. Nanti P-nya akan memiliki 10. Kita rapikan dulu gambarnya ya. Kalau kita gambar supaya rapi, ini seperti ini ya. P, rangkap, O, kemudian samping ada O berikatan dengan H, samping ada, bawah ada O berikatan dengan H begini. Samping sini ada H. Ini adalah struktur asam fosfat. Dengan cara yang sama, nanti teman-teman akan menemukan struktur asam fosfat. Struktur mereka mirip, bedanya kalau asam fosfat kan H3PO3, O-nya ada 3, tapi kalau asam fosfat itu H3PO4, O-nya ada 4. Sehingga nanti O1-nya dia akan berada di antara P dan H ini. Jadi kalau kita gambar, yang atas sama, samping kanan sama, yang bagian bawah sama juga. Nah, yang kiri ini yang berbeda. Ada O-nya dulu ya, sebelum P berikatan dengan H. Nah, selesai sudah. Inilah gambar dari struktur asam fosfat dan struktur asam fosfat. Sekarang ada lagi pertanyaan, jelaskan mengapa asam fosfat merupakan asam diprotik, sedangkan asam fosfat merupakan asam triprotik. Baik, kita bahas dulu aja apa itu diprotik, apa itu triprotik. Diprotik itu di-nya 2, protik berarti dia punya 2 proton, proton itu kan hidrogen, jadi asam diprotik itu dia nanti bisa melepas 2H atau 2H+. Sedangkan untuk triprotik nanti akan bisa melepas 3H. Nah, sekarang kita jelaskan kenapa asam fosfat ini asamnya cuma punya 2H, padahal kan H-nya ada 3 nih. Sedangkan asam fosfat yang hanya sama-sama 3, dia disebutnya triprotik. Kalau ini asam fosfat normal aja ya, karena dia memiliki 3H, sehingga ya otomatis bisa melepas 3H begitu kan. Nah, pertanyaannya untuk asam fosfat ini kenapa dia jadinya adalah diprotik bukan triprotik? Kalau kita lihat H yang kanan sama yang bawah, ini kan sama ya, sama-sama mengikat O dulu, nggak langsung ke P. Sedangkan untuk H yang di sebelah kiri, ini langsung berikatan dengan P. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah begini teman-teman. Asam itu kan melepas H+ ya. Jadi ketika H yang mengikat O ini, misalkan O yang kanan ini, hanya lepas, maka dia nanti akan menjadi elektron. Bukan menjadi elektron, sorry. Dia akan meninggalkan elektron sehingga nanti dia akan berubah menjadi
O-, hanya lepas jadi H+. Sehingga nanti bentuknya kayak gini nih kalau hanya lepas. Nah, ini sisa elektron seperti ini. Nah, kenapa H yang berikatan dengan O ini mudah lepas? Karena ketika hanya lepas, elektron yang ditinggalkan itu dapat distabilkan melalui resonansi. Begitu. Sementara kalau misalkan ya, H yang di kiri yang lepas, dia akan meninggalkan PeB di P. Nah, PeB-nya ini nggak bisa distabilkan dengan resonansi. Makanya H yang langsung berikatan dengan P itu akan lebih susah lepas dibandingkan H yang berikatan dengan O dulu, baru dengan P. Begitu. Jadi alasannya kenapa asam fosfit ini asam diprotik adalah H yang di kanan sama yang di bawah, yang berikatan dengan O terlebih dahulu sebelum ke P, dia jauh lebih mudah lepas dibandingkan H yang langsung berikatan dengan P. Sehingga dia cenderung hanya melepaskan 2H saja. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Soal berikutnya, bagian B, gambar struktur P4O6 dan tentukan hibridisasi atom P. Baik, kita fokus B dulu ya. P4O6, tadi kan P itu elektron valensinya 5, O itu elektron valensinya 6. Nah, ini sebenarnya teman-teman kalau hafal gitu ya, gampang aja. Cuman kalau enggak nanti bisa dikotak-atik seperti bagian A tadi, dipasangkan yang single-single sehingga bersatu semua begitu. Nah, kalau P4O6 ini prinsipnya begini. P ini akan membentuk sudut-sudut dari limas ya, limas segitiga. Jadi kalau dihubungkan, nantinya dia berikatannya modelnya seperti ini. Pertama antara P dengan P itu ada O. Nah, jadi ada jembatan O-nya ini. Sret. Nah, tiap-tiap bagian ada O-nya. Jadi tidak ada yang P langsung dia berikatan dengan P, tapi dengan O terlebih dahulu. Nah, begini kurang lebih teman-teman. Nih, kurang satu lagi. Pokoknya O ini akan berada di antara ikatan P dengan P. Jadi POP, POP, POP. Nanti akan ada 6O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ya. Nah, karena P ini punya 5 elektron valensi, berarti dia tersisa 2, jadi PeB. Masing-masing P punya. Itu adalah P4O6. Sekarang kalau ditanya hibridisasi atom P kita ambil aja salah satu ya. Ini ya atom P. Atom P yang saya lingkarin ini, dia mengikat 3 atom O dan punya 1 PeB. Berarti 3 atom pengeliling dan 1 PeB. Ini artinya dia totalnya memiliki 4 domain elektron. Kalau dia punya 4 domain elektron berarti hibridisasinya adalah sp3. Begitu. Sekarang kita lanjutkan. Bagian C. Gambarkan struktur P4O10. Ini gambarnya mirip dengan P4O6, cuman O-nya akan ketambahan. Gini. P, 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 P gini kan. Pertama P dengan O yang di sini. Pertama O di antara P. Akan ada 6O, berarti sisa 4O lagi ya supaya jadi 10 ya. Sisanya di mana? Sisanya dia akan berikatan dengan PeB-nya P. Masing-masing P kan masih tersisa 1 PeB kan? Dia akan membentuk ikatan rangkap dengan O sisanya. Tinggal kita lengkapi aja. O-nya punya sisa 2 PeB. Ditanyakan juga hibridisasi atom P-nya. Sama, kita identifikasi salah satu karena mereka ini mirip ikatannya 5 semua. Nah, kalau kita lihat P yang saya lingkarin ini, dia akan berikatan dengan 1, 2, 3, 4. 4 atom O. Berarti dia atom pengelilingnya ada 4, PeB-nya 0. Nggak punya PeB lagi dia. Nah, ini kalau ditotalkan berarti domain elektronnya ada 4 juga. Nah, kalau domain elektronnya 4, berarti hibridisasinya adalah sp3.
sama dengan P4O6. Begitu ya, BC selesai. Kita lanjutkan D. Dapatnya senyawa P4O6 dan P4O10 dibedakan berdasarkan panjang ikatan, jelaskan jawaban Anda. Oke, nomor D ini kita jawab aja langsung ya. Bisa, karena... kenapa bisa? Coba lihat. Perbedaan ikatan yang ada di P4O6 dengan P4O10 itu adalah O yang punya ikatan rangkap. Nah, kalau misalkan kita menggunakan konsep panjang ikatan, itu berhubungan dengan tipe-tipe ikatan. Misalnya, ikatan rangkap itu lebih pendek daripada ikatan tunggal. Nah, sehingga kan ikatan PO rangkap sama PO tunggal itu kan otomatis beda panjangnya kan. Sehingga karena P4O10 punya PO rangkap, maka nanti ketika dideteksi menggunakan instrumen gitu ya, dia akan memiliki PO yang lebih pendek, tipe ikatan PO yang lebih pendek dibandingkan P4O6. Sehingga apakah bisa dibedakan dari panjang ikatan? Jawabannya adalah bisa. Begitu. Kita lanjutkan. Atom fosfor juga dapat berikatan dengan boron dan membentuk senyawa BXPY. Senyawa tersebut mengkristal dalam sel satuan berbentuk kubus, seperti pada gambar di bawah ini gambarnya. Perbandingan jari-jari bola pink dan jari-jari bola orange adalah 0,8. Pink itu berarti yang di sudut-sudut ini ya, sama yang di muka. Orange itu yang keseluruhan ada di dalam kubus. Jari-jarinya adalah 0,8. Berarti pink ini lebih kecil daripada orange. Nah, sekarang kita diminta menentukan rumus empiris dari BXPY. Berarti berapa X-nya, berapa Y-nya, begitu ya. Nah, untuk menentukan itu tentunya kita harus tahu nih, mana dulu yang B, mana dulu yang P. Pink ini B atau P, orange ini B atau P. Nah, karena di sini kita sudah tahu ukurannya ya, terlihat secara gambar juga, bahwa pink lebih kecil dari, radiusnya pink itu lebih kecil dari radius orange. B sama P mana yang lebih kecil? Kita bisa lihat di tabel periodik. Kalau kita periksa di tabel periodik, B itu yang ini, P itu yang ini. Yang mempengaruhi ukuran jari-jari atom itu adalah jumlah kulit. Nah, jumlah kulit kalau di tabel periodik, semakin bawah maka jumlah kulitnya semakin banyak. P ini di baris ketiga, periode 3, berarti kulitnya ada 3. B di baris kedua, berarti kulitnya ada 2. Otomatis karena P memiliki kulit lebih banyak daripada B, maka P ukurannya lebih besar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang pink ini adalah atom boron, yang orange ini adalah atom fosfor atau P. Sekarang kita untuk menentukan X dan Y, kita harus tahu jumlah atom B dan atom P yang ada di dalam kubus unit sel ini. Yang di dalam aja ya. Kalau yang P ini jelas nih orange-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka jumlah P dalam kubus itu adalah 4 atom. Nah sekarang B ini yang perlu dianalisis lebih lanjut ya. B ini kan ada yang di sudut, ada juga yang di sisi kubus. Yang perlu teman-teman ketahui adalah kalau atom berada di sudut, maka hanya 1/8 yang masuk dalam kubus. Kalau dia di sisi atau di muka, maka hanya setengah yang masuk ke dalam kubus. Nah, atom B yang ada di kristal ini, itu ada 2 jenis kan, ada yang di sudut, ada yang di sisi. Yang di sudut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, yang di sisi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Berarti jumlah atom B yang berada di dalam kubus adalah jumlah atom di sudut dikali 1/8, karena hanya 1/8 yang masuk ke dalam kubus, ditambah jumlah atom yang di sisi itu 6 dikali setengah, karena hanya setengah bagian yang masuk dalam kubus. Nah, 8/8, 1, 6/2, 3. 3 kali 1, 3. 1 tambah 3, 4. Sehingga atom boron jumlahnya ada 4, atom P jumlahnya ada 4.
Sehingga kita bisa tuliskan rumus kimia dari BXPY itu adalah B4 P4. Kalau misalnya mau dijadikan rumus empiris, berarti kan 4/4 kan bisa disederhanakan menjadi 1/1 ya. Berarti rumus empirisnya adalah B. Rumus empiris BXPY selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk poin F. Jika massa jenis kristal tersebut adalah 2,9 gram per cm kubik, tentukan panjang sel satuan dalam PM, pikometer. Diketahui massa molar B segini, massa molar P segini, Na ini bilangan Avogadro segini. Baik, massa jenis ya. Massa jenis itu kan adalah massa per volume. Massa di sini berarti adalah massa boron tambah massa fosfor per volume. Volume itu berarti ini kan kubus bentuknya, panjang sisinya berarti sama kan? Nah, yang ditanyakan di sini kan panjang sel satuan itu adalah panjang sisi atau panjang rusuk. Ini yang ditanya nih, kita misalkan aja sebagai A. Karena bentuknya kubus, maka volume sama dengan A pangkat 3. Begini. Sekarang kita mulai saja menghitung massa boron. Massa itu kan adalah mol dikali AR. AR-nya air boron sudah tahu 10,81. Molnya boron kita belum tahu. Yang kita ketahui adalah jumlah partikel boron. Berarti untuk massa boron ini kita bisa hitung dengan cara jumlah partikel boron yang ada di dalam kubus dibagi bilangan Avogadro dikali AR-nya boron. Nah, tinggal kita masukkan saja. Tadi kan di poin E kita sudah dapat jumlah boron di dalam kubus adalah 4. Sehingga kita masukkan NB-nya 4 dibagi bilangan Avogadro dikali AR atau massa molarnya boron 10,81. Sehingga massa boron ini kita dapatkan sebesar 7,18 kali 10 pangkat minus 23. Ini satuannya adalah gram. Kenapa gram? Karena tadi di massa molar satuannya adalah gram per mol. Selanjutnya kita akan menghitung massanya fosfor. Sama ya caranya ya, jadi nanti massa fosfor itu akan sama dengan jumlah partikel fosfor dibagi bilangan Avogadro dikali AR-nya fosfor. Di poin E kita sudah dapat bahwa jumlah fosfor itu ada 4. Sehingga di sini NP tinggal kita masukkan saja 4, Avogadro-nya sama kayak sebelumnya. ARP kita masukkan yang ada di soal ini 30,91. Sorry, 30,97. Sehingga kita bisa dapatkan massa fosfor adalah 2,06 kali 10 pangkat minus 22 gram. MB dan MP sudah tahu, kita mencari A, massa jenisnya diketahui nih 2,9. Jadi langkah terakhir adalah kita mencari A. Menghitung nilai A, yaitu panjang satuan sel. Rho sama dengan MB plus MP dibagi A pangkat 3. Berarti A pangkat 3 sama dengan MB plus MP per rho. Sehingga A pangkat 3 ini akan sama dengan MB-nya tinggal kita masukkan ya. Ini MB ada 7,18 kali 10 pangkat min 23. Ditambah MP-nya 2,06 kali 10 pangkat min 22. Tinggal dibagi rho-nya. Rho-nya adalah 2,9. Dari sini A pangkat 3 akan ketemu sebesar 9,579 dikali 10 pangkat min 23. Ini masih A pangkat 3 ya. Kalau A berarti ini diakarkan pangkat 3. Sehingga kita bisa dapat 4,575 kali 10 pangkat minus 8. Satuannya adalah sentimeter. Kenapa sentimeter? Karena di sini rho-nya kita pakainya gram per sentimeter kubik. Berarti otomatis A-nya adalah satuannya sentimeter. Tapi di soal ini dimintanya dalam PM, dalam pikometer. Jadi kita ubah aja. Mengubah
sentimeter menjadi pikometer. Oke, kita bisa pakai tangga satuan, bisa juga pakai pola, terserah teman-teman. Intinya adalah sentimeter ke milimeter itu kan dikali 10. Milimeter ini ke mikrometer dikali 1000. Mikrometer, habis mikro itu nano, ini dikali 1000. Kemudian nanometer ke pikometer dikali 1000 lagi. Berarti totalnya adalah dikali 10 kali 1000 kali 1000 kali 1000. Ya udah. Berarti A itu nanti kalau kita jadikan pikometer 4,575 kali 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat 1 tambah 3, 4, tambah 3 lagi 7, tambah 3 lagi 10. Kali 10 pangkat 10 pikometer. Nah, kalau kita hitung berarti A-nya adalah 457,5 pikometer. Sudah ketemu nilai A-nya, di mana nilai A ini adalah panjang satuan sel. Mari kita ke soal berikutnya. Jika efisiensi pengemasan kristal tersebut adalah 31,6%, tentukan jari-jari bola pink pada gambar. Petunjuk, persen efisiensi pengemasan kristal adalah persentase perbandingan volume atom total terhadap volume sel satuan. Oke, tadi kan dari poin F, kita sudah dapat bahwa A itu sama dengan 457,5 pikometer. Ini adalah jari-jari kubusnya. Nah, kalau kita lihat dari petunjuk ini, definisi persen efisiensi pengemasan kristal, itu kan seperti ini ya, kalau kita matematiskan ya. Persen efisiensi itu kan sama dengan volume atom total dibagi volume sel satuan, volume kubusnya berarti. Nah, volume kubus itu kan nilainya akan sama dengan ini. Bisa dihitung dengan sisi kali sisi kali sisi atau sisi dipangkatkan 3. Di sini panjang sisinya itu adalah sama dengan 457,5 pikometer. Berarti kan A pangkat 3 gitu kan. Jadi dari sini kita tuh bisa menghitung sudah volume kubusnya. 457,5 pangkat 3. Tapi satuannya masih pikometer ya. Ini akan sama dengan 9,576 kali 10 pangkat 7 pikometer pangkat 3. Kita sudah dapat volume kubusnya. Berarti kita perlu nih menghubungkan antara volume atom dengan yang dicari. Yang dicari itu adalah jari-jari bola pink. Bola pink itu adalah boron. Kita kasih keterangan dulu. Pink itu boron, orange itu fosfor. Begini ya. Kita asumsikan saja volume atom itu yang di sini bentuknya adalah bulat. Sehingga kita bisa hitung nih. Volume atom itu akan sama dengan volume boron tambah volume fosfor. Di mana volume boron itu adalah jumlah boron, karena di sini kan lebih dari satu ya boronnya ya. Jumlah boron dikali volume satu boron, satu atom boron. Berarti karena bola rumusnya 4/3 Pi R boron pangkat 3. Sedangkan kalau untuk volume fosfor itu adalah N fosfor dikali 4/3 Pi kali jari-jari fosfor pangkat 3. Yang dicari adalah bola pink, berarti RB yang dicari kan. Berarti nanti kita menyatakan RP atau jari-jari fosfor ini menjadi RB aja. Dengan apa? Dengan ini. Soal kan sudah diketahui nih. Perbandingan jari-jari bola pink, RB, boron, dan jari-jari bola orange, RP, fosfor adalah 0,8. Berarti kan sebenarnya dari sini, itu kita udah dapat bahwa RB per RP itu sama dengan 0,8. Berarti kalau mau kita ubah, RP sama dengan RB per 0,8. RB per 0,8 ini kalau kita biar nggak ada penyebutnya, kita bisa ubah menjadi 1,25 RB. Begitu.
Sehingga rumusnya fosfor ini bisa kita ganti menjadi NP dikali 4/3 Pi dalam kurung 1,25 RB pangkat 3 begini. Nah ya sudah, kalau sudah seperti ini tinggal kita cari satu persatu ya volume boron dengan volume fosfornya. Tinggal kita masukkan saja, kita mulai dari volume boron dulu. Volume boron, NB jumlah boron tadi di poin E kita sudah dapat jumlahnya 4. Ini 4/3, ambil aja Pi-nya 3,14 RB pangkat 3. Jadi volume boron ini akan sama dengan 16,747 RB pangkat 3. Kita simpan dulu. Sekarang VP. VP ini adalah NP, jumlah P di dalam unit sel kristal kubus itu adalah 4 juga. Kali 4/3 kali 3,14 dikali 1,25 pangkat 3 dikali jari-jari boron pangkat 3. Sehingga VP ini kita dapatkan sebesar 32,708 RB pangkat 3. Nih ya. Nah ya sudah, tinggal nih VB, VP, dan V kubus bisa kita masukkan ke dalam rumus efisiensi. Ini jadinya kurang lebih seperti ini ya. Efisiensinya kan 31,6%, berarti 31,6% itu adalah 0,316. Ini sama dengan VB 16,747 RB pangkat 3 ditambah 32,708 RB pangkat 3 dibagi volume kubusnya adalah 9,576 kali 10 pangkat 7. Dari sini nanti tinggal kita otak-atik, maka akan ketemu nilai RB sebesar 84,89 pikometer. Ini adalah jari-jari atom pink atau jari-jari boron. Oke, selesai sudah pembahasan soal OSN Kimia Tingkat Nasional 2023, soal nomor 8. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Bye.